Bab 148. Karena Mario Gareth dikenal oleh Raja Perang Kirin. Ini adalah berkah Mario Gareth. Apalagi Salim Gareth, paling bersemangat. Merupakan kehormatan besar bagi putranya dipuji oleh Raja Perang Kirin. Para tamu menjadi tidak tenang. Iri dan cemburu pada keluarga Gareth. Pewaris keluarga Gareth disebut secara khusus oleh Raja Perang Kirin. Menakjubkan. Burhan Gareth dan Salim Gareth saling berpandangan. Mereka sekarang memiliki kebencian yang tak terbatas untuk Nathan. Tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi abu. Mengelupas kulit dan menarik keluar ototnya. Jika bukan karena Nathan memukuli Mario Gareth, maka Mario Gareth akan hadir perayaan hari ini. Dan dia juga akan dapat menerima pujian dari Raja Perang Kirin. Ini semua salah Nathan. Burhan Gareth tidak berani menyembunyikan dari Kirin. Dan berkata jujur, Raja Perang Kirin. Cucuku masih terluka dan masih di rumah sakit. Setelah Kirin mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum. Bagus di rumah sakit. Setidaknya bukan di krematorium. Keluarga Gareth bingung untuk sementara waktu. Tidak tahu apa maksud dari Raja Perang Kirin. Tapi mereka semua memaksakan diri tertawa. Raja Perang Kirin, silakan. Burhan Gareth secara pribadi menuntun turun Kirin dari panggung dan berjalan ke tempat duduk. Tempat duduk paling tengah. Kursi di mana hanya orang-orang terkuat dan paling berkuasa yang duduk di antara semua orang. Di mata semua orang, itu hanya milik Raja Perang Kirin. Tidak ada yang berani duduk di atasnya kecuali dia. Ketika Kirin turun dari panggung, Head Kinsman, Felix Dumont dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan menatapnya dengan hormat. Selain pangkat militer, Kirin juga menjadi idola dari mereka. Bagi keluarga Gareth, pemandangan seperti itu terlalu membanggakan. 20 orang tingkat kolonel. Satu raja pertempuran. Terlalu menakjubkan. Burhan Gareth menuntun Kirin sampai ke tengah, di mana tempat duduk telah diatur, dan berkata kepadanya, Raja Perang Kirin, silakan duduk. Ini adalah tempat yang disediakan untuk Anda. Seluruh orang di sini tidak ada yang berani duduk kecuali Anda. Raja Perang Kirin, silakan. Felix Dumont juga berkata. Namun, setelah Kirin mendengarnya, dia tidak bergerak. Dia tidak duduk. Juga tidak melakukan hal lain. Hanya menatap kursi bengong. Pada saat ini, semua orang panik. Terutama keluarga Gareth. Apa yang dipikirkan Raja Perang Kirin? Pikiran dari pria itu cukup membuat mereka menebak lama. Burhan Gareth bahkan kakinya gemetar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Ada apa, Raja Perang Kirin? Kamu baru saja mengatakan bahwa posisi ini adalah posisi terpenting. Kirin bertanya, meskipun Burhan Gareth bingung. Dia mengangguk dengan keras, ya, itu benar. Ini adalah posisi paling penting di antara yang lain. Kami memesannya secara khusus. Senyum tersungging di sudut mulut Kirin. Kalau begitu aku tidak bisa duduk di sini. Aku tidak pantas. Aku hanya pantas duduk di sebelah. Kata-katanya mencengangkan. Dan seluruh penonton ngeri. Apa? Raja Perang Kirin tidak pantas untuk duduk di posisi ini. Lalu siapa yang pantas? Burhan Gareth tersenyum tak berdaya. Raja Kirin, jangan bercanda. Anda adalah orang yang paling terhormat di antara hadirin. Dan hanya Anda yang pantas untuk duduk di sini. Kirin menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak pantas untuk duduk di sini. Siapa lagi yang bisa duduk di sini? Raja Perang Kirin. Aku tidak mengerti. Burhan Gareth dan yang lainnya memikirkannya. Tetapi mereka tidak dapat memikirkan orang yang memenuhi syarat. Kirin tersenyum. Satu-satunya orang di antara semuanya yang bisa duduk di sini bukanlah saya. Tetapi orang lain. Orang lain. Burhan Gareth bahkan lebih bingung. Ya. Orang itu pantas untuk duduk di sini. Dan dia ada di sana. Aku telah melihatnya. Kirin berkata, sangat misterius. Apakah ada orang di sini dengan status lebih tinggi dari Raja Perang Kirin? Seketika, seluruh orang gempar. Bab 149. Semua orang melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun dengan status yang lebih tinggi daripada Raja Perang Kirin. Keluarga Gareth sangat bingung. Penasaran siapa itu? Raja Perang Kirin. Kalau boleh tahu siapa itu? Burhan Gareth bertanya. Kirin tersenyum dan berkata, dia adalah mentor saya.
Mentor. Mentor Raja Perang Kirin. Ish. Titik 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 titik. Suara tarikan nafas terdengar di mana-mana. Mentor dari Raja Perang Kirin. Untuk semua orang. Artinya seperti Dewa Perang Kunlun. Dulu, Nathan mengajari Kirin banyak keterampilan. Dan Kirin menganggapnya pemimpin dan mentor terbaiknya. Orang lain tidak mengerti persahabatan itu. Mentor Raja Perang Kirin juga ada di sini. Kenapa kita tidak tahu? Burhan Gareth, Salim Gareth dan yang lainnya berkeringat dingin. Keluarga Gareth tidak menyadari bahwa orang yang begitu penting datang ke perayaan. Mengerikan. Jika Raja Perang Kirin mempermasalahkan, bagaimana keluarga Gareth bisa menanggungnya? Burhan bertanya dengan perasaan takut. Kalau boleh tahu mentor Raja Perang Kirin berada di mana? Aku, keluarga Gareth, akan menggunakan itikat tertinggi untuk mengundangnya. Kirin mengibaskan tangannya. Tidak. Aku akan mengundangnya sendiri. Begitu Kirin mengambil langkah, semua pemimpin senior keluarga Gareth mengikuti. Termasuk Head Kinsman, Felix Dumont, dan lainnya. Mata ribuan orang mengikuti Raja Perang Kirin dan sekelompok orang di belakangnya. Semua orang mulai menebak siapa mentor Raja Perang Kirin. Setelah Kirin sampai jalur masuk, melewati barisan depan dan berjalan lurus ke belakang. Kalau begitu bukan di baris depan. Semua orang di barisan tengah dan belakang mulai gelisah. Dan semua orang saling memandang. Terutama Angelin Gage dan Isabel Royer, posisi mereka berada paling heboh. Angelin Gage bertanya-tanya, siapakah orang itu? Isabel Royer menggelengkan kepalanya. Mengapa tokoh besar seperti ini tersembunyi di sudut? Segera, Raja Perang Kirin dan rombongannya berjalan melewati posisi mereka. Ini membuat Angelin Gage dan Isabel Royer sangat kecewa. Semua orang ingin orang itu berada di barisan mereka. Angelin Gage dan Isabel Royer dengan cepat berdiri dan melihat ke belakang. Ingin tahu siapa orang itu. Seluruh tempat menjadi gelisah. Hanya Nathan yang duduk tenang dan tidak bergerak. Melihat ini, Felicia bercanda. Mungkinkah kamu, Kak? Nathan berkata. Ya, tebakanmu benar. Tapi Felicia mengira Nathan sedang bercanda. Tak lama kemudian rombongan melewati barisan tengah dan langsung menuju barisan belakang. Kali ini, barisan belakang benar-benar gelisah. Dan mereka semua berdiri. Semua orang di keluarga Gareth lebih gelisah. Mentor dari Raja Perang Kirin diatur di barisan belakang. Bila tersebar keluar maka akan menjadi hal yang mengerikan. Reputasi keluarga Gareth-nya akan hancur. Setelah sampai di baris paling belakang, Burhan Gareth melirik dan tidak melihat siapapun yang dia kenal. Kecuali cucunya Felicia dan Nathan yang akan dibunuh sebentar lagi. Tidak ada orang lain yang dia kenal. Salim Gareth, Paul Gareth dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Di barisan belakang adalah orang-orang yang nyaris tidak masuk perayaan. Yang hadir maupun tidak hadir tidak berpengaruh bagi mereka. Tidak ada yang kenal sama sekali. Tetapi mentor Raja Perang Kirin ada di antara kelompok orang ini. Semua orang terengah-engah. Karena sebentar lagi akan ada jawabannya. Hati Felicia juga sampai ke tenggorokannya. Karena Raja Perang Kirin semakin dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Raja Perang Kirin berhenti. Semua orang seperti digantung. Yang tidak terbayangkan Kirin berhenti di barisan tempat Nathan dan Felicia berada. Suasana hati Felicia seperti memenangkan lotre. Di barisannya sendiri, dia menat kecuali cucunya Felicia dan